Oke. Ya. Di situ saya melihat teman-teman Muslim, wah orangnya lebih enak, lebih Asik juga gitu ya. Bukan asik juga, lebih asik. Oh, lebih asik. Lebih asik, sumpah. Saya nggak bohong, lebih asik, lebih Oke. nyaman. Saya malah berteman lebih nyaman. Bahkan di akhir kuliah saya, teman terdekat saya itu semuanya Muslim. Oke. Dan saya belajar Islam lebih banyak dan lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Dan kali ini kita akan membahas pernyataan Dr. Richard Lee yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling asyik dibandingkan dengan agama dia sendiri ya sahabat. Yang mana kita tahu bahwa agama beliau itu sekarang adalah Katolik. Saya tidak menjelek-jelekkan Katolik, tapi hanya membahas apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Richard Lee terhadap agama Islam. Karena memang belakangan ini beliau mengundang para ustadz untuk belajar agama Islam, sahabat. Namun sebelum itu, apakah yang menyebabkan beliau ini mengundang para ustadz? Dan ini tentu saja antitesis dari pernyataan-pernyataan si Elia yang dia undang beberapa hari yang lalu. Dan juga pernyataan-pernyataan si Monik di channel Fakta Israel. Terakhir adalah pernyataan dari seorang guru di Kalimantan. Itu tiga-tiganya oten. Saya sebut oten, bukan Kristen ya. Oten, orang culul emang nekat. Meskipun guru, tapi pernyataannya oten betul, sahabat. Jadi oten ini memang seperti sistem ya. Menjalankan fungsi masing-masing, saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama. Apa itu tujuannya? Ya menyesatkan umat. Menyesatkan orang banyak, sahabat. Dimulailah oleh si Monik. Nah ini pernyataan si Monik. Shalom, saya Monik Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. Jadi kesimpulannya Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Dan pernyataan si Monik Ongo ini itu sudah kita reaksi ya beberapa hari yang lalu tentang berita hoax yang dia sebarkan yang sampai hari ini belum dia hapus videonya. Itu masih ada di channelnya sahabat. Itu sudah dibantah oleh berita-berita atau jurnalis-jurnalis internasional bahwa itu berita bohong, tapi tetap saja disebarkan. Hal ini dilakukan si Monik Ongo ini hanya untuk mendukung pernyataan dia yang mengatakan bahwa Hamas itu adalah penjahat kemanusiaan atau seorang teroris. Meskipun sudah kita reaksi, sudah kita bantah ya sahabat, tapi ya tetap saja ada juga orang yang terpengaruh oleh pernyataan Ongo Monik ini. Bahkan seorang guru sahabat. Saya bilang bukan perang Israel Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Israel pasti menang. Israel pasti menang. Israel menang perang. Israel menang perang. Israel pasti menang. Nah beginilah bentuk ciri-ciri orang yang dirasuki roh Elia dan Monik sahabat. Ya, dinyanyikan Israel pasti menang katanya, padahal Presiden Jokowi sendiri itu mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Nah ini seorang guru yang notabene seorang pemerintah yang harus taat kepada konstitusi dan Pancasila malah menyalahi hukum dasar negaranya sendiri. Ya tapi sudah minta maaf dia sahabat. Untungnya cepat diproses karena dia seorang guru ya, STH. Gelarnya STH, Sarjana Teologi ya. Kalau sarjana teologi itu orang Kristen biasanya ya sahabat. Tapi ini bukan orang Kristen nih, oten ini ya. Kalau orang Kristen nggak seperti ini guru-guru Kristen itu. Yang melawan konstitusi itu bukan Kristen, tapi adalah orang culul emang nekat. Dan berikut permintaan maafnya itu sahabat. Najarudin SPH NIP
1964 0925 2006 04 1005 menyatakan secara sungguh-sungguh penyesalan dan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tersinggung, khusus umat Muslim Kalimantan Barat. Nah, karena dia sudah minta maaf, ya kita maafkan. Tapi kebenaran harus kita ungkap bahwa tuduhan Bapak ini dan juga si Monik dan oten-oten yang lain yang mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris, ini yang kemudian membuat Dr. Richard Lee itu tidak terima, lalu mengundang Ustadz untuk datang ke podcastnya dan langsung menanyakan kepada Ustadz yang pernah berjumpa dengan Hamas, apakah sepakat dengan tuduhan itu? Berikut pertanyaan dan jawabannya, sahabat. Sulit. Pak Ustadz, saya pengen tanya lagi untuk mempertegas, Pak Ustadz. Beberapa negara, terutama Amerika dan beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa Hamas ini adalah teroris. Yes. Pak Ustadz yang bertemu dengan mereka langsung, apakah Pak Ustadz sepakat dengan kata-kata itu? Saya dalam hal ini tidak sepakat. Sebagaimana sebenarnya dulu para pejuang kita waktu melawan Belanda kan juga dilabeli ekstremis, dilabeli radikalis, dilabeli republikan teroris, teroris republikan. Bung Tomo seperti itu, Sudirman seperti itu, semua dilabeli seperti itu. Yang saya lihat dari Hamas adalah jiwa mereka untuk satu hal, perlawanan terhadap penjajah. Ada beberapa mantan marinir Amerika ketika diwawancarai, ya Hamas itu konsekuensi logis dari ideologi Zionismenya Israel yang apartheid. Mereka melakukan penindasan kepada warga Palestina, bahkan warganya yang ada dalam wilayah yang mereka jajah di tepi barat, bukan cuma yang di Gaza yang konon ada Hamas. Di tepi barat nggak ada Hamas, tapi mereka tetap melakukan berbagai macam penyerobotan itu dari pemukim-pemukim ilegal yang kemudian di backup tentara, ngerampas rumah, ngerampok, ambil ini, ambil itu. Dan ini bukan dimulai 7 Oktober, ini dimulai di tahun 1948 ketika negara Israel berdiri dan 750.000 orang Palestina di-displace dari rumahnya mereka, dipaksa keluar. Ya beda ya sahabat, orang yang punya literasi, referensi yang banyak dengan orang yang tidak. Lihatlah cara beliau menjawab itu, penuh dengan ilmu dan tegas membantah bahwa Hamas itu bukan teroris. Hamas apa bedanya dengan para pejuang pendiri negara ini yang dulu juga dilabeli oleh para kolonial Belanda itu seorang radikal, teroris. Masa seorang guru nggak punya literasi? Ini kan keterlaluan, sahabat. Ya untungnya udah minta maaf ya. Ya kalau seorang guru saja bisa minta maaf lah, si Monik siapa dia? Guru tidak, pejabat tidak, orang waras tidak. Orang gila ya. Mungkin karena itu ya, status gilanya itu yang membuat dia tidak pernah minta maaf, sahabat. Kan mestinya dia harus minta maaf. Nih guru saja yang juga beragama Kristen ya, karena kan STH dia tadi ya, bisa minta maaf. Gentleman, dia minta maaf karena bersalah. Tapi si Monik, Elia, dan oten-oten yang lain malah bersekukuh dengan kesalahannya itu. Nah, kita kembali kepada podcastnya Dr. Richard Lee, sahabat. Mendengarkan jawaban yang tegas daripada Ustadz Salim ini, itu yang kemudian membuat Dr. Richard Lee ini jujur berbicara di hadapan Ustadz Salim ini bahwa dia lebih tertarik kepada Islam dibandingkan agamanya sendiri. Berikut pernyataan spektakulernya, sahabat. Serem banget sih. Oke, gitu ya. kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Ustadz ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu Pak Ustadz. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya non-Muslim. Ya. Saya Katolik. Yes. Dan dari lahir dan sebelumnya itu saya punya stigma yang cukup tidak baik. Negatif lah pasti ya. Dengan Muslim ya. Apalagi ustadz-ustadz yang radikal ya. Gitu. Itu. Tapi setelah saya bertemu langsung dan berkenalan dengan, terutama pada waktu SMA kan saya kan sekolahnya benar-benar Katolik ya. Dari SD, di Palembang SMP, ya? Iya, SD, SMP, SMA saya Katolik. Pada waktu saya ke S1, saya di Unsri, negeri, dan 90-an% itu adalah Muslim. Oke. Ya. Di situ saya melihat teman-teman Muslim, wah orang ini lebih enak. Lebih asik juga gitu ya? Bukan asik juga, lebih asik. Oh, lebih asik. Lebih asik, sumpah. Saya nggak bohong, lebih asik, lebih nyaman. Saya malah berteman lebih nyaman. Bahkan di akhir kuliah saya, teman terdekat saya itu semuanya Muslim. Lalu saya
stigma saya kan masih ada ya. Saya bertemu dengan karyawan-karyawan saya yang muslim dan akhirnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan beberapa orang hebat. Oke. Ustadz Dery Sulaiman, Iya. Ustadz Faizar, Oh iya, betul. Ustadz Felix Xiao kemarin, Sudah Ustadz ya. Dennis Lim. Sebenarnya kan Ustadz Felix kan lebih nyambung harusnya. Sama-sama Palembang, sama-sama Chinese. Iya, iya. Kan, saya aja panggil dia Ko kan. Iya. Ustadz Salim kayak gitu punya. Saya malah melihat, waduh, mereka ini tidak seperti yang saya bayangkan. Oke. Dan saya belajar Islam lebih banyak dan lebih indah. Subhanallah, maha suci Allah ya sahabat. Ini tanda-tanda ini sahabat. Kita doakan saja Dr. Richard Lee ini menjemput hidayah dan mendapat hidayah yang dijemputnya itu. Kita sepakat semua bahwa Dr. Richard Lee ini adalah seorang yang cerdas, menggunakan akal sehatnya. Tentu orang yang menggunakan akal sehat itu akan menemukan kebenaran. Karena memang Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Afala ta'qilun. Kalau kamu betul-betul menggunakan otakmu atau akalmu. Dan ini adalah langkah awal seorang Dr. Richard Lee menemukan hidayahnya sahabat. Dia mengatakan selama ini mendapat stigma jelek atau negatif terhadap Islam. Tapi ketika berjumpa langsung dengan orang Islam itu, ternyata Islam itu orangnya sangat asyik. Bahkan lebih asyik dibandingkan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan dia. Atau yang seagama dengan dia. Dan dia jujur di akhir kalimatnya itu, Islam ini ketika dipelajari agamanya sangat indah. Subhanallah. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video syahadatnya Dr. Richard Lee berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.